Subhanallah, memang ada beberapa surat yang sering dibaca oleh orang-orang tua ya di rumah ya. Ana ingat ibu ana dulu suka baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk ya, surat Yasin. Yang pertama ketahuilah bahwasanya Al-Quran secara keseluruhan adalah syifa, adalah penyembuh ya. Kemudian Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan untuk jalan yang paling lurus. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Membaca satu ayat mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari seekor onta. Akan tetapi sebagian surat itu lebih utama dari surat yang lainnya. Seperti surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quranul Karim. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang sahih. Adapun ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Kemudian ada surat Al-Ikhlas ya. Adapun dengan Al-Waqi'ah, memang dari dulu orang kalau dia kepingin rizki, kepingin lancar rizkinya supaya nggak sempit, itu disuruh baca Al-Waqi'ah. Ana akan bacakan di sini berkaitan dengan keutamaan surat Al-Waqi'ah. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang pertama yang sahih ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Beliau mengatakan telah membuatku beruban. Nabi itu ada beberapa helai ubannya, gak putih jenggotnya, tapi ada beberapa helai uban yang bisa dihitung sama para sahabat radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang menyebabkan aku beruban ini adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, dan surat At-Takwir. Kita lihat orang membaca surat itu kadangkala supaya nggak miskin, supaya dapat kenikmatan dunia. Ternyata surat Al-Waqi'ah termasuk surat yang membuat Nabi SAW beruban. Karena di dalam surat-surat tersebut ada penjelasan tentang azab akhirat. Tentang bagaimana terjadinya kiamat. Kalau kita baca Al-Waqi'ah, sejatinya Al-Waqi'ah itu idza waqa'atil waqi'ah, berbincang sejak awal tentang kiamat. Tentang bagaimana manusia menjadi golongan-golongan, menjadi 3 golongan. Jadi bercerita tentang akhirat. Itu hadis yang sahih. Artinya surat Waqi'ah ini surat yang memiliki keutamaan, di mana membuat iman seseorang semakin menguat jemaah. Adapun hadis yang dhaif, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Seperti itu. Hadis ini dhaif. Tapi kalau kita lihat seorang yang membaca surat Al-Waqi'ah, membaca dengan mentadabburinya, dengan artinya, insya Allah dia akan jadi orang yang kaya hatinya. Karena orang itu kalau ingat dengan akhirat jamaah, dunia ini jadi sesuatu yang remeh buat dia. Ketika orang ingat dengan surga Allah Azza wa Jal, maka dia akan hidup penuh dengan kebahagiaan walaupun dia susah. Ketika dia dalam kondisi kesempitan di dunia ini, dia baca surat Al-Waqi'ah, kemudian dia tahu bagaimana azab yang diterima oleh penghuni neraka. Jadi buat dia ringan apa yang dia hadapin, kesulitan yang dia hadapin. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang jelas kalau bicara hadisnya secara sanadnya dhaif, tapi ketika engkau membaca surat Al-Waqi'ah, baca dengan artinya, baca dengan mentadabburinya, insya Allah engkau gak akan miskin. Karena Allah akan berikan kekayaan. Dan ingat, bicara kekayaan ini bukan karena jumlah harta,
melimpahnya apa yang dimiliki, tapi bicara tentang rasa. Rasa aja. Orang kaya raya kadang-kala rasa miskin karena dia seperti minum air lautan. Tapi ada orang yang miskin tapi rasa kaya karena dia menerima dengan keadaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah.